dive there. You ever heard of exorcism? I'm Damien Karras. I'd like to help you. Where's Reagan? In here with us. Attack us. Do not listen. Hey yo guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Menyenangkan, melelahkan, atau membagongkan? Yang semangat Gak dong, apa-apa yang guys, semangat namanya dong. juga hidup ya kan? Kali ini gue mau bahas tentang anak laki-laki yang berusia 14 tahun yang telah menjalani serangkaian ritual pengusiran setan. Anak laki-laki ini diketahui bernama samaran Roland Doe atau Robbie Manheim. Karena identitas asli anak ini tuh cukup dirahasiakan dari tahun ke tahun ya guys. Tapi di sini kita sebut aja dengan nama Roland ya guys. Ya biar gampang aja gitu guys, lebih familiar gitu. Kisah Roland ini ditulis dalam novel berjudul The Exorcist yang dibuat oleh William Peter Blatty, diterbitkan pada tahun 1971 dan selanjutnya diangkat ke sebuah film horor dengan judul yang sama pada tahun 1973. Sebuah film dokumenter yang dibuat dari kasus ini juga berjudul In the Grip of Evil. Nah, sekarang langsung aja ya guys, tanpa babi bu, kita masuk ke kisah nyata yang dialami oleh Roland Doe. Di lingkungan benur yang indah di St. Louis terdapat rumah bergaya kolonial Roanoke Drive. Rumah itu tampak normal dari luar guys, dengan eksterior bata dan jendela putih yang membingkai, sementara pohon-pohon besar dan semak-semak terawat rapih di halaman rumah. Kisah ini dimulai pada akhir 1940-an guys. Di pinggiran kota Washington DC, Roland lahir dalam keluarga Lutheran Jerman. Pada tahun 1940-an, keluarga tersebut pindah dan tinggal di Kotek City, di Maryland. Roland adalah anak tunggal dalam keluarga tersebut guys, dan dia bergantung kepada orang dewasa yang berada di rumah itu, bersama orang tuanya, terutama oleh bibinya yang bernama Harriet. Dia sering bermain dengan bibinya ini guys. Nah, bibinya ini merupakan seorang spiritualis. Terus ngasih tahu si Roland tentang benda-benda spiritual yang termasuk Ouija board. Kalian tahu nggak Ouija board itu apa? Jadi Ouija board itu sebuah papan, ada huruf alfabet, angka-angka, dan tulisan yes or no. Tujuan papan itu tuh sebenarnya permainan guys. Tapi permainan ini tuh melibatkan pemanggilan arwah atau orang yang sudah meninggal. Ya, permainan arwah yang seperti dikenal di Indonesia tuh apa ya? Jalangkung gitu guys. Ayo, kalian pernah main jalangkung nggak guys? Atau pernah main Ouija board? Kayaknya ada tuh. Nah, si Roland ini tuh sampai diajari guys, gimana tata cara melakukan pemanggilan arwah dengan metode bermain Ouija board oleh bibinya yang bernama Harriet. Pokoknya tuh di sini mereka sering main bareng tuh si Roland dan si bibinya ini. Pada tahun 1949, bibi Harriet pun meninggal dunia guys. Roland yang sangat dekat dengan bibinya ini pun ya pasti sangat merasa terpukul dengan kepergian bibinya ini ya guys. Tak lama setelah bibinya meninggal, Roland pun mencoba memainkan Ouija board dengan tujuan memanggil arwah bibinya ini. Ya secara kan Roland ini deket banget sama bibinya. Mungkin dia kangen gitu kan sama bibinya ini. Nah, sejak kejadian itu mulai terjadi hal-hal yang aneh. Yang tepatnya di usia Roland yang ke-14. Roland mulai mendengar suara garukan dari dinding dan di lantai yang berada di kamarnya guys. Air yang menetes secara misterius dari pipa dan dinding kamarnya si Roland ini juga guys. Yang paling membagongkannya ini ya guys, kasurnya tiba-tiba bergerak, benda-benda rumah tangga sempat melayang-layang, gambar-gambar keagamaan bergetar, dan perabotan rumah
berjatuhan saat Roland berada di dekat benda-benda tersebut guys. Roland juga menunjukkan perilaku yang mengganggu hingga membuat orang tuanya kebingungan dan ketakutan. Dia tenang dan normal di siang hari, tapi pada saat malam hari dia mulai berteriak-teriak dan menggeram-geram seperti suara binatang. Merasa terganggu, keluarga Roland meminta bantuan para ahli yang mereka kenal. Mereka berkonsultasi kepada dokter, psikiater, dan pendeta Lutheran. Tapi mereka tidak dapat membantu. Mereka pun disarankan agar meminta bantuan kepada para Jesuit. Jesuit itu adalah anggota Serikat Yesus guys. Ya kayak sebuah ordo religius dalam gereja Katolik gitu guys. Mereka pun bertemu dengan Pastor Edward Albert Hughes. Dia adalah pendeta Katolik Roma. Roland pun menjalani serangkaian ritual pengusiran setan, tepatnya di Rumah Sakit Universitas Georgetown, sebuah lembaga Jesuit di Washington DC pada akhir Februari tahun 1949. Selama sesi pengusiran setan, Roland tiba-tiba melepaskan salah satu tangannya dari ikatan, mematahkan pegas tempat tidur dari bawah kasur, dan menggunakannya sebagai senjata utama dadakan, menebas lengan pendeta dan mengakibatkan ritual pengusiran setan itu untuk sementara dihentikan guys. Beberapa hari kemudian, setelah pengusiran setan yang gagal, goresan merah tiba-tiba muncul dari bagian tulang rusuk Roland dan membentuk kata Louis. Jadi, ibu Roland yang penduduk asli dari Saint Louis juga guys. Setelah melihat kata Louis, Roland dan keluarganya langsung memutuskan untuk pergi dari Saint Louis. Mereka pun tinggal di rumah kerabatnya yang berada di pinggiran kota dalam bagian Belle North. Selama mereka tinggal, sepupunya Roland menghubungi salah satu profesor dari Universitas Saint Louis yang bernama Bishop. Profesor ini kemudian bercerita dengan Pastor William S. Bowden, seorang rekan dari perguruan tinggi gereja. Mereka pun akhirnya mengunjungi Roland di rumah kerabatnya tersebut. Mereka mengamati tempat tidur yang berguncang, benda-benda yang berterbangan, dan Roland berbicara dengan suara yang parau. Pastor Bowden diberikan izin dari Uskup Agung untuk melakukan pengusiran setan lagi guys. Pengusiran setan yang dilakukan di rumah sakit The Alexian Brothers di South Saint Louis, yang kemudian disebut sebagai Rumah Sakit South City, yang ditutup pada tahun 2023. Sebelum ritual pengusiran setan berikutnya dimulai, seorang pastor lain yang bernama Walter Halloran dipanggil ke bagian psikiatri di rumah sakit guys, di mana ia diminta untuk membantu Pastor Bowden. Frater William Van Roo juga ada di sana untuk membantu. Ritual pengusiran setan atau iblis ini pun akhirnya dilakukan pada bulan Maret 1949. Para pastor menyaksikan goresan pada tubuh Roland dan kasur bergerak dengan keras. Di tengah-tengah kejadian aneh ini, Pastor Bowden dan Pastor Halloran memperhatikan pola dan perilaku si Roland. Dia tenang dan normal di siang hari, tapi di malam hari si Roland ini di tempat tidurnya menunjukkan perilaku yang sangat aneh guys. Dia mulai berteriak-teriak. Roland juga memasuki mode seperti tidak sebagaimana mestinya gitu. Dia kesurupan dan dia mulai membuat suara-suara yang serak. Para pastor juga melihat benda-benda terbang dengan secara misterius di hadapan Roland guys. Dan juga Roland bereaksi dengan keras ketika ia melihat benda suci apapun yang dibawa oleh para pastor. Pada satu titik ini, Pastor Bowden melihat goresan yang berbentuk tanda X muncul pada dada Roland, yang diyakini oleh pastor yang menandakan angka 10 dalam angka Romawi. Dalam insiden lain, pola garis merah yang membentuk garpu rumput bergerak dari paha Roland menuju ke arah pergelangan kakinya. Bentuk gini tuh kayak tongkat iblis nggak sih guys?
Hal-hal semacam ini kerap sekali terjadi selama malam hari, lebih dari sebulan, dan semua orang yang menyaksikan peristiwa itu mempercayai bahwa Roland telah dirasuki oleh 10 setan iblis. Kedua pastor ini tidak pernah menyerah ketika mereka melanjutkan prosesi ritual eksorsim malam demi malam, guys. Pada malam 20 Maret, pengusiran setan mencapai tingkat baru yang tidak sehat banget ini, guys. Hal-hal serius pun udah mulai terjadi. Roland mulai buang air kecil di seluruh tempat kamar tidurnya dan mulai berteriak-teriak dan memaki atau mengutuk para pastor. Sekarang, orang tua Roland merasa perlu membawa Roland ke rumah sakit Alexian Brothers di St. Louis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Dan akhirnya, pada tanggal 18 April, sebuah keajaiban terjadi di kamar Roland di Alexian Brothers pada hari Senin setelah Paskah. Awalnya Roland ini terbangun dengan kejang-kejang gitu, guys. Lalu si Roland berteriak kepada para pastor dan mengatakan bahwa setan akan selalu bersamanya. Para pastor mulai meletakkan relik suci, salib, medali, dan rosario kepada si Roland. Pada pukul 10.45 malam, para pastor yang hadir akhirnya memanggil Santo Mikael, guys, untuk mengusir setan atau iblis dari tubuhnya si Roland ini, guys. Jadi Santo Mikael dalam tulisan tradisi Katolik Roma, ia bertindak sebagai pembela gereja dan penentang setan. Ia juga membantu orang-orang saat kematian. Koreksi gue ya, guys, kalau gue salah atau ada info-info lebih lanjut. Lalu guys, para pastor pun mulai berteriak kepada setan dan mengatakan bahwa Saint Michael atau Santo Mikael berperang untuknya demi jiwa Roland. 7 menit kemudian, Roland keluar dari kesurupannya dan hanya berkata, "Dia sudah pergi." Roland menceritakan bagaimana dia memiliki penglihatan Santo Mikael menaklukkan setan di dalam medan perang yang sangat hebat dan kuat, guys. Tidak ada lagi kejadian dan perilaku aneh yang terdokumentasi setelah itu, guys. Dan Roland menjalani kehidupan yang benar-benar normal semenjak saat itu, guys. Tak seorang pun yang akan pernah tahu tentang kejadian pengusiran setan yang terjadi terhadap Rolando, jika bukan karena sebuah artikel yang ditulis di The Washington Post yang diterbitkan pada akhir 1949. Meskipun dengan sedikit rincian sih, kasus ini tidak akan menjadi berita utama selama lebih dari 2 dekade. Seperti yang udah gue sampaikan di awal video, guys, pada tahun 1971, seorang penulis yang bernama William Peter Blatty menulis novel terlaris pada masanya yang berjudul The Exorcist, berdasarkan buku harian tidak resmi yang disimpan oleh Pastor Halloran dan juga Pastor Bowdern. Buku itu tetap ada dalam daftar buku terlaris selama 54 minggu. Selain buku, kisah ini juga menginspirasi sebuah film populer dengan berjudul Exorcist pada tahun 1973. Namun di film ini mengubah anak laki-laki yang bernama Roland ini menjadi seorang gadis berusia 12 tahun yang bernama Regan. Kisah film ini juga terjadi sepenuhnya di Washington DC dan di daerah Georgetown, yang juga diambil sesuai fakta saat Roland dirawat di rumah sakit selama seminggu di Georgetown pada akhir Februari 1949. Setelah pengusiran setan, Rolando dan keluarganya pindah kembali ke East Coast. Beberapa sumber mengatakan bahwa Roland menemukan seorang istri dan menemukan sebuah keluarga. Dia menamai putra pertamanya dengan nama Mikael, yang diambil dari nama orang suci yang diyakini telah menyelamatkan jiwanya dari pihak iblis. Di sisi lain, Pastor Bowdern meninggal dunia pada tahun 1983 setelah mengabdi pada gereja Katolik selama beberapa dekade. Pastor Halloran hidup sampai 2005. Dia meninggal karena
penyakit kanker guys. Pastor Halloran adalah anggota terakhir yang hidup dalam tim utama yang melakukan pengusiran setan terhadap Rolando. Kamar di rumah sakit Alexian Brothers ditutup dan disegel setelah pengusiran setan. Seluruh fasilitas itu dirubuhkan pada tahun 1978. Rumah yang pernah ditinggali oleh Roland dan keluarganya, yang tepatnya berada di Maryland, sekarang merupakan tanah kosong setelah ditinggalkan pada tahun 1960-an guys. Tapi pada tahun 2020 diketahui identitas asli Rolando aslinya adalah Roland Edwin Hankler yang dilaporkan oleh The Skeptical Inquirer. Gimana guys pembahasan kita kali ini? Menurut kalian ada nggak sih iblis-iblis yang mengganggu kehidupannya si Rolando ini? Ataukah memang pada saat itu sebenarnya si Rolando ini mengidap sebuah penyakit yang belum dapat teridentifikasi pada tahun tersebut? Coba kalian komen di bawah guys. Karena sebelumnya ada yang sempat berpendapat juga guys bahwa si Rolando ini sebenarnya hanya ingin bolos dari sekolahnya. Gue tunggu komentar kalian. Mari kita berantem di kolom komentar dengan tata cara menggunakan bahasa yang baik dan bijak ya guys. So, thanks banget ya guys buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Jangan lupa diklik like-nya kalau kalian suka. Masa nggak suka sih? Dan juga jangan lupa di subscribe. Ya kali nggak di subscribe ya guys. Udah capek ini ngomongnya dari tadi. Nama gue Dika. See you at next video. Bye.